Halo semuanya, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan saya Arif Agung Setiabudi dari NIM 250201010185 dari jurusan PJJ Manajemen dengan dosen Bapak Abdurrahman SEM Akas Studi dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan perihal studi kelayakan bisnis tentang perencanaan dan implementasi sistem pemasaran digital pada instruksi makanan ringan di ujian akhir semester 6 saat ini. Selanjutnya, pertama saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang rengginang merupakan salah satu makanan ringan tradisional yang memiliki potensi pasar cukup luas. Dan persaingan industri makanan ringan semakin meningkat. Perubahan perilaku konsumen membuat pemasaran digital semakin penting. Media sosial dan marketplace dapat digunakan untuk memperluas jangkauan pemasaran. Digitalisasi pemasaran diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan memperkuat citra produk. Dan terakhir adalah oleh karena itu diperlukan studi kelayakan bisnis untuk mengetahui apakah penerapan sistem pemasaran digital layak dilakukan. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Pertama, ada 6 identifikasi masalah. Yang pertama adalah jangkauan pemasaran masih terbatas. Yang kedua adalah promosi masih bergantung pada pemasaran konvensional. Yang ketiga adalah persaingan dengan produk makanan ringan modern semakin tinggi. Yang keempat, pemanfaatan media sosial dan marketplace belum optimal. Selanjutnya adalah brand awareness produk rengginang perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah belum diketahui secara pasti tingkat kelayakan investasi pemasaran digital. Untuk menemukan masalahnya, yaitu bagaimana peluang pasar rengginang melalui pemasaran digital, strategi pemasaran digital apa yang paling sesuai, bagaimana kesiapan SDM dan teknologi dalam penerapan pemasaran digital, berapa biaya yang dibutuhkan untuk implementasi sistem pemasaran digital, dan terakhir adalah apakah implementasi pemasaran digital layak secara bisnis dan finansial. Membuat ini dengan tujuan menganalisis peluang pasar, produk rengginang, menentukan target konsumen yang tepat, merancang strategi pemasaran digital, menganalisis kebutuhan teknologi dan SDM, mengidentifikasi kebutuhan biaya implementasi, menganalisis keuntungan dan resiko bisnis, dan terakhir adalah menentukan kelayakan penerapan sistem pemasaran digital. Selanjutnya adalah konsep pemasaran digital. Untuk konsep pemasaran digital adalah kegiatan pemasaran dengan pemanfaatan teknologi dan media digital untuk menjangkau konsumen. Untuk salurannya adalah ada Instagram, TikTok, WhatsApp Business, Marketplace, Google Business, dan terakhir ada website atau landing page. Untuk strategi utamanya adalah dari konten ke engagement, terus setelah itu ke conversion dan retention. Pertama adalah konten yang menarik, konsumen tertarik melakukan pembelian menjadi pelanggan tetap. Untuk analisis pasar dan target konsumen, ada dua. Yang pertama ada segmentasi dan target pasar. Untuk segmentasi adalah konsumen usia remaja hingga dewasa, pecinta makanan ringan tradisional, ketiga adalah konsumen yang menyukai produk lokal, dan terakhir adalah konsumen online dan pengguna marketplace. Untuk target pasarnya tersendiri adalah konsumen lokal dan luar daerah, reseller dan distributor makanan ringan, oleh-oleh khas daerah, serta konsumen yang mencari cemilan untuk keluarga. Untuk positioningnya adalah rengginang tradisional dengan citra rasa khas, kualitas terjamin, kemasan modern, dan mudah dibawa secara online. Strateginya, untuk strategi pemasaran digital, yang pertama ada social media marketing, marketplace, WhatsApp business, digital advertising, yang terakhir adalah influencer. Setelah itu, untuk meningkatkan atau mengembangkan suatu usaha, kita perlu adanya namanya yaitu analisis SWOT. Apa aja itu analisis SWOT? Analisis SWOT itu ada 4 bagian. Yang pertama ada strength, ada weakness, ada opportunity, dan threat. Untuk strength tersendiri itu adalah kekuatan. Kekuatannya adalah produk tradisional, cita rasa khas, bahan relatif mudah diperoleh, dan terakhir ada potensi menjadi oleh-oleh. Untuk kelemahannya atau weakness adalah brand awareness masih terbatas. Produksi mungkin masih terbatas. Kemampuan digital SDM perlu ditingkatkan, terakhir ada ketergantungan pada kualitas produk. Untuk opportunity-nya atau peluangnya adalah pertumbuhan transaksi online, tren produk lokal, pasar luar daerah, media sosial mudah digunakan, dan yang terakhir adalah trade atau tantangan. Untuk tantangannya sendiri ada banyak kompetitor, perubahan tren konsumen, perang harga, hingga biaya iklan digital meningkat. Untuk aspek kelayakan bisnis, terbagi menjadi
Jadi 6. Pertama ada aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen SDM, aspek teknologi, aspek legalitas, dan aspek keuangan. Untuk aspek pasar tersendiri, terdapat peluang untuk memperluas pasar melalui media digital. Yang tadi saya jelaskan seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Setelah itu ada aspek teknis. Apa itu adalah produksi, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman harus mampu mendukung penjualan online. Untuk aspek teknis ini seperti kayak produksinya dan pengemasannya dan penyimpanannya itu harus bisa bertahan berapa lama. Untuk pengiriman juga harus tidak ada kerusakan di pengemasannya. Untuk aspek manajemen SDM adalah tenaga yang bagian untuk memproduksi, pengemasan, penyimpanan, pengiriman, seperti itu. Untuk aspek teknologi adalah alat yang digunakan untuk marketing digital marketing, seperti smartphone, internet, aplikasi desain, marketplace, dan lain-lain. Untuk aspek legalitas adalah memperhatikan legalitas usaha, keamanan pangan, sertifikat yang relevan, serta perlindungan merek. Seperti kayak legalitas itu seperti sudah BPOM atau belum, untuk mereknya atau brandnya itu tidak hak cipta pastinya. Setelah itu adalah keamanan pangan juga, menggunakan bahan-bahan apa. Setelah itu adalah aspek keuangan. Perlu dianalisis investigasi, perlu dianalisis investasi, biaya operasional, pendapatan laba, BOP, ROI, dan periode pengembalian dana. Ya, ini untuk berkaitan tentang keuangannya. Untuk rencana implementasi, ada 4 tahapan. Pertama ada tahap persiapan, tahap digitalisasi, tahap promosi, dan tahap evaluasi. Untuk kesimpulan dan sarannya, untuk kesimpulan itu sendiri, menerapkan sistem pemasaran digital pada industri rengginang memiliki potensi untuk meningkatkan jangkauan pasar, brand awareness, dan penjualan. Kelayakan bisnis dapat tercapai apabila strategi pemasaran digital didukung oleh yang tadi adalah produk berkualitas, kemasan menarik, harga kompetitif, konten yang konsisten, serta SDM yang mampu mengolah teknologi digital, pengendalian biaya pemasaran, serta evaluasi kinerja secara berskala. Untuk sarannya adalah implementasi sebaiknya dilakukan secara bertahap, dimulai dari media sosial dan marketplace dengan biaya yang terukur, kemudian dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi, penjualan, serta respon konsumen. Mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait dengan pengembangan suatu usaha. Kita harus perhatikan terlebih dahulu apa saja yang perlu diperhatikan agar suatu usaha tersebut bisa berkembang dan dikenal oleh banyak orang. Yang pertama kita harus menganalisis terlebih dahulu seperti analisis SWOT, terus kita harus melihat target pasarnya, terus kita juga harus melihat beberapa aspek-aspek yang diperlukan untuk mengembangkan suatu usaha tersebut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran dari saya bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.